Di zaman sekarang yang segala sesuatunya berjalan cepat, banyak orang dituntut menjadi multitasking. Lalu, apakah semua orang bisa menjadi multitasking? Dikutip dari buku berjudul The Myth of Multitasking karya Dave Crenshaw, menyebutkan bahwa kemampuan multitasking dapat terbentuk karena budaya, di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terbiasa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Banyak orang mengira bahwa melakukan banyak aktivitas atau tugas secara bersamaan dapat menghemat waktu dan tenaga. Padahal, yang benar justru sebaliknya. Multitasking biasanya menghabiskan lebih banyak energi dan mengurangi kualitas pekerjaan. Walaupun begitu, mungkin Anda tidak setuju karena pernah berhasil bekerja secara multitasking. Itu bisa saja terjadi. Seorang peneliti dari University of Michigan Brain menemukan bahwa ada 2% orang yang mampu melakukan pekerjaan secara multitasking dengan hasil yang sempurna. Lalu, apa saja tips agar bisa melakukan pekerjaan secara multitasking? Yang pertama, kerjakan pekerjaan yang masih berhubungan. Hindari mengerjakan beberapa hal yang tidak ada hubungannya karena otak akan membutuhkan proses adaptasi lebih lama ketika tiba-tiba mengerjakan hal yang berbeda. Hal ini juga akan memecahkan konsentrasi dan malah membuat Anda jadi bingung. Yang kedua, tetapkan deadline. Anda perlu menetapkan deadline pada setiap tugas. Catatlah deadline saat menyusun jadwal. Dengan menetapkan deadline, Anda jadi tahu prioritas dalam mengerjakan. Sehingga Anda tidak akan membuang waktu di tugas-tugas lain yang tidak terlalu mendesak. Bahkan Anda bisa lebih efisien dalam mengerjakan setiap tugas. Yang ketiga, tentukan prioritas. Menentukan prioritas dari yang tersulit sampai yang termudah dapat menghemat waktu. Sebab saat otak masih segar, lebih baik mengerjakan tugas yang paling berat terlebih dahulu. Dengan menentukan prioritas, Anda bisa menyelesaikan tugas sesuai deadline tanpa membuang-buang waktu. Yang keempat, buat daftar yang akan dikerjakan. Saking banyaknya pekerjaan, seringkali Anda lupa apa saja yang harus dilakukan. Daftar pekerjaan akan membantu kegiatan Anda menjadi lebih teratur dan memperjelas tujuan. Susun daftar pekerjaan mulai dari hal-hal kecil sampai hal penting. Anda juga bisa menambahkan catatan kecil pada setiap poinnya. Lebih sederhananya, buat daftar pekerjaan per tanggal, agar Anda bisa mengerjakan semuanya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang kelima, fokus. Singkirkan hal-hal yang akan membuat Anda terdistraksi. Jangan menonton TV sambil bekerja dan jangan mengobrol dengan teman-teman agar konsentrasi tetap penuh. Kalau perlu, beritahu teman-teman Anda untuk tidak mengganggumu dulu selama bekerja. Yang keenam, disiplin. Kerjakan pekerjaan-pekerjaanmu sampai benar-benar selesai. Stop menunda-nunda pekerjaan karena hanya akan membuatnya selesai lebih lama dan malas semakin menumpuk. Yang ketujuh, istirahat sejenak. Selalu sempatkan diri untuk rehat sebentar. Istirahat sejenak akan memberi energi tambahan untuk kembali beraktivitas, sehingga Anda akan siap untuk kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar. Bagi Anda yang merasa butuh dan dapat melakukannya, itu bukan masalah. Tapi satu hal yang perlu diingat, jangan memaksakan diri. Jika Anda adalah seorang human resource atau seorang yang bertanggung jawab terhadap kinerja pekerja, maka Anda harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai pekerjaan di kantor tidak maksimal karena pekerjanya mendapat banyak tugas dan dikerjakan secara bersamaan. Untuk itu, Anda harus memperhatikan kinerja pekerjamu. Mungkin itu akan menambah pekerjaan, tapi saat semua target tercapai dan pekerjamu bisa maksimal, itu kan akan lebih membahagiakan. Sekian video ini. Jika menurut Anda konten dan channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.